Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan yap, tadi malam timnas Indonesia berhasil menang 5-1 atas Kamboja di pertandingan perdana. Ya, ini sangat penting sekali untuk mengangkat mental dari pemain-pemain timnas Indonesia. Kenapa? Karena lawan selanjutnya itu tidak mudah. Kita akan ketemu dengan Singapura, Timor Leste, dan Vietnam. Yang mana Vietnam sudah lebih dahulu ada di peringkat kedua dan kita ada di peringkat ketiga. Peringkat satu tuh Singapura karena sudah berhasil mengumpulkan 6 poin, sementara Indonesia baru 3 poin karena baru sekali main. Selanjutnya kita akan lawan Timor Leste dan harapannya kita ya pertandingan lawan Timor Leste kita bisa menang dan permainannya sama seperti tadi malam. Dan ya dengan pemain-pemain yang ada sekarang ya sesuai lah dengan harapan ekspektasi kita bahwa menang mudah lawan Kamboja, dan seharusnya lawan Singapura, lawan Timor Leste seharusnya Indonesia juga menang mudah ya, karena kalau dilihat dari materi pemain yang ada sangat-sangat luar biasa, diisi 7 pemain keturunan plus pemain-pemain lokal kita, dan itu sangat-sangat membantu sekali permainan ya. Strategi dari John Herdman sangat-sangat berjalan lah, terrealisasi di lapangan gitu sesuai dengan game plan-nya pelatih gitu. Oke teman-teman, jadi seperti apa video tanggapan dan komentar dari netizen? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Batal ke AFF karena tidak dapat izin, Justin Hapner justru cetak gol ke gawang klub Prancis di laga pramusim. Kehadirannya sempat menimbulkan drama karena namanya mendadak muncul untuk ajang AFF, bahkan sempat dikaitkan dengan klub Liga 1 Garuda Yaksa karena iming-iming gaji yang luar biasa. Jangan dong. Namun siapa sangka klubnya Fortuna Sittard justru tetap menginginkannya untuk tampil bersama mereka dan membawanya ke pramusim di Prancis. Hasilnya pun cukup memuaskan. Justin Hapner langsung tampil sebagai starter dan mencetak gol untuk klubnya saat menghadapi FC Metz. Menjadi andalan Fortuna Sittard sejak musim lalu dan bahkan sempat mencetak gol di Liga Belanda, kualitas Hapner memang terbukti nyata. Sungguh sangat disayangkan jika kita mendengar ada klub lokal yang coba merayunya dengan gaji tinggi untuk bermain di Liga Indonesia, padahal kualitas Hapner justru masih sangat dibutuhkan dan layak untuk terus berkompetisi di kasta tertinggi Eropa. Ya memang agak disayangkan ya kalau sampai benar-benar ya terjadi transfer dari Fortuna Sittard ke Garuda Yaksa. Menurut saya itu ya sangat-sangat ya mungkin membagongkan lah. Dimana kita tahu si Justin Hapner ini punya kualitas yang ya kita semua tidak ragu lah kualitasnya Justin seperti apa. Di klubnya juga dia oke, ketika dipercayakan sebagai starter di timnas juga oke. Jadi kalau sampai dia pindah ke Liga 1 ya agak disayangkan karena dia punya kualitas. Di Fortuna Sittard pun dia itu bukan pilihan kedua, malah dia jadi pilihan utama, bahkan sering sekali membantu untuk mencetak gol ya untuk klubnya Fortuna Sittard. Jadi memang ya dia kalau ke Liga 1 pastinya dengan usia yang masih tergolong sangat-sangat muda, 22 tahun, ya pasti karirnya akan merosot itu. Pasti akan merosot teman-teman. Jadi ya kita harap semoga tidak jadilah ke Liga 1 walaupun tawaran gajinya itu fantastis luar biasa dan ya kalah jauh lah gajinya di Fortuna Sittard itu. Semoga lah dia tidak mau teman-teman. Kita harapnya seperti itu, dia tidak mau. Menang mudah atas Kamboja di laga pembuka, timnas Indonesia sukses kunci 3 poin perdana lewat hat-trick pemain debutan Mitchell Baker. Ini yang sejak awal babak pertama, skuad Garuda langsung mendominasi total dengan mencetak gol di menit ke-6 saat Baker menjebol gawang lawan lewat gol header berkelas usai menerima asis manja Tom Hai. Indonesia terus mengamuk di paruh pertama lewat gol kedua Baker di menit ke-15, disusul gol heading tajam Sandy Walsh di menit ke-24 memanfaatkan sepak pojok untuk menutup babak pertama dengan keunggulan telak. Memasuki babak kedua, Kamboja sempat memperkecil skor lewat gol bunuh diri Nadeo Argawinata di menit ke-48 akibat salah mengantisipasi tendangan lawan. Namun Indonesia merespons cepat lewat gol ketiga Mitchell Baker di menit ke-56 sebelum akhirnya Jens Reven menutup pesta gol di menit ke-86 untuk mengunci kemenangan 5-1. Malam ini panggung sepenuhnya milik Tom Hai yang tampil jenius dengan 3 assist serta sang debutan Mitchell Baker yang resmi keluar sebagai man of the match lewat torehan 3 golnya. Ya memang kita patut bersyukur, kita bangga, kita punya pemain yang kualitasnya kalau boleh dibilang, kalau boleh dipuji, disanjung di atas rata-rata lah. Tapi kredit juga kita berikan khusus kepada Tom Haye, yang mana pemain ini memang luar biasa sekali. Selain dia jadi profesor lapangan tengah untuk timnas Indonesia sebagai jembatan kreator serangan dari lini tengah,
Ya dia juga sering kali kita lihat tadi malam ketika lawan Kamboja itu sering sekali turun sangat-sangat jauh ke belakang untuk membantu pertahanan. Bahkan ada beberapa kali kamera itu sorot ke Tom Haya, dia kesal dengan pemain-pemain yang lainnya ketika mereka meninggalkan posisi yang seharusnya mereka isi begitu ya. Jadi ketika kosong posisi itu dia 2 atau 3 kali lah dia terlihat sangat frustasi dan marah ke teman-temannya dia. Dan kita lihat betul bagaimana orang ini selalu ada di belakang, ada di tengah, ada di depan untuk membantu pertahanan, membantu serangan, dan ya akhirnya bisa hat-trick. Bukan hat-trick golnya tapi asisnya luar biasa. Dan Mitchell Baker juga cetak hat-trick teman-teman, dan untuk sementara jadi top skor untuk timnas Indonesia di AFF. Ya kita harap dia terus cetak gol tidak hanya di laga perdana lawan Timor Leste, lawan Singapura, lawan Vietnam. Kita harap Mitchell Baker bisa cetak gol. Ya sebenarnya bukan hanya Mitchell Baker lah, tapi pemain-pemain yang lain juga bisa bermain lebih bagus lagi, lebih perform, lebih solid, dan kita bisa keluar sebagai pemenangnya dan bahkan bisa jadi juara itu ya. Mungkin lawannya masih tergolong muda, karena kalau kita lihat dari berbagai sisi pun ya kualitas Indonesia di atasnya Kamboja lah, karena beberapa kali pertemuan Kamboja belum pernah menang lawan Indonesia, selalu kalah dengan skor telak. Dan memang secara kualitas untuk pertandingan AFF kali ini Indonesia jauh di atasnya Kamboja teman-teman. Tapi kita masih punya pertandingan lainnya. Kita lupakan kemenangan tadi malam, euforia boleh, tapi ya masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita akan lawan Timor Leste, yang pastinya Timor Leste juga tidak akan mau kalah untuk ketiga kalinya. Pastinya mereka akan main ngotot nanti lawan Indonesia, mereka akan mati-matian. Dan ya pastinya ini sebenarnya ancaman untuk Indonesia. Apakah Indonesia bisa mendulang poin lagi menjadi 6 poin, atau justru kita ditahan imbang atau justru kalah. Tapi kalau menurut saya, lihat permainan timnas Indonesia tadi malam lawan Kamboja, ya mungkin lawan Timor Leste dan lawan Singapura, ya bolehlah kita menang mudah begitu. Vietnam juga bolehlah menang mudah 2-0. Jadi doakanlah yang terbaik untuk timnas itu. Tak mau kalah dengan gertakan Vietnam dan Thailand, jelas, timnas Indonesia juga tancap gas di matchday pertama setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Debut Mitchell Baker menjadi istimewa karena pemain dengan tinggi 196 cm ini mencetak hat-trick dan lebih sempurna dengan meraih penghargaan sebagai Man of the Match pada laga tersebut. 2 gol lainnya dicetak oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Laga pembuka timnas Indonesia versus Kamboja bisa dibilang relatif ringan. Kemudian di laga kedua menghadapi Timor Leste Jumat 31 Juli di Chonburi Stadium Thailand juga relatif mudah. Ujian sesungguhnya akan terjadi Senin tanggal 3 Agustus saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Kemudian skuad Garuda akan mengakhiri fase grup versus Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat 7 Agustus 2026. Dengan hasil kemenangan 5-1, timnas Indonesia masih tertahan di posisi ketiga dengan poin 3. Kalah produktivitas gol dibanding Vietnam yang menempati posisi kedua dengan poin sama-sama 3, tetapi memiliki keunggulan gol plus 7. Yes, betul. Singapura menggeser posisi Vietnam di posisi pertama dengan poin 6 setelah pada pertandingan kedua menang 2-0 versus Timor Leste. Sedangkan Kamboja dan Timor Leste tetap menempati posisi keempat dan kelima. Ya karena mereka selalu kalah teman-teman. Kamboja kalah dari Singapura 2-1, dari Indonesia kalah 5-1, Timor Leste juga jadi ayam-ayamannya Singapura dan juga Vietnam lah. Vietnam itu menang 7-1. Kemudian lawan Singapura itu bukan Vietnam tapi Timor Leste kalah 2-0 tadi malam. Jadi ya poinnya masih 0 itu. Nah Indonesia akan lawan Timor Leste. Ini pertandingan ketiga untuk Timor Leste nantinya. Pastinya mereka pasti akan main mati-matian. Ya mereka juga pasti butuh poin, butuh kemenangan, dan ya Indonesia pastinya akan lebih berhati-hati lah. Karena Indonesia juga butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal. Pertandingan terakhir itu nanti lawan Singapura. Kita main di Singapura, main away. Ya kadang-kadang kalau kita main away ini mainnya agak sedikit ya bagaimana begitu, agak kurang lah. Tapi semoga di pertandingan nanti lawan Singapura kita bisa dulang poin lah. Ya, kita cukup menang lawan Singapura, menang lawan Timor Leste, ya kita sudah punya poin untuk lolos ke semifinal lah. Jadi doakanlah semoga kita bisa sampai semifinal, menang ke final dan jadi juara itu. Semoga lah.
Terapkan taktik ala Luis Enrique. John Hartman kasih instruksi dari atas tribun VVIP, yaitulah yang dilakukan John Hartman kemarin ketika memimpin timnas Indonesia melawan Kamboja. Hanya itu pun mengingatkan kita terhadap aksi Luis Enrique beberapa waktu lalu yang melakukan hal serupa. Sepanjang babak pertama kemarin, Hartman memantau dan ngasih instruksi pemain dari tribun VVIP stadion. Dia kelihatan mengenakan earphone di telinganya dan HT yang digunakan untuk berkomunikasi dengan asisten yang berada di pinggir lapangan. Langkah ini memungkinkan Hartman punya sudut pandang yang lebih luas terhadap jalannya laga. Alhasil pergerakan pemain dan lini bisa nampak lebih utuh. Kedua, ia turun dari tribun VVIP dan ngasih arahan langsung dari pinggir lapangan. Alhasil langkah cerdas Hartman itu pun berbuah manis. Kemarin permainan timnas Indonesia pun berjalan apik banget dengan umpan silang dan pendeknya, menguasai pertandingan dengan 67% penguasaan bola dan menciptakan total 17 tembakan ke gawang. Terapkan Ya, John Hartman itu ada di tribun VVIP setelah mulai dari awal lah, dari kick off sampai kita unggul 3-0. Itu John Hartman turun kembali ke bench dan ya seperti biasa gaya andalannya dia teriak-teriak dari pinggir lapangan. Dan memang strateginya John Hartman tadi malam tuh luar biasa sekali. Kita pakai formasi 3-4-3. Kita pakai 3 back di belakang. Dan ya kalau kita nyerang pastinya kita pakai 2-3-5 ya teman-teman. Karena terlihat Donitri kemudian Sandy Walsh itu sering maju ke depan untuk membantu lini serang. Dan ya manfaatkan pertahanannya Kamboja yang kalau kita boleh bilang mereka sedikit tinggi pertahanannya, hampir ya sangat-sangat maju lah pertahanannya, dan itu dimanfaatkan betul sama wingernya timnas Indonesia. Dan ya Eliano Renders berhasil kasih assist ke Mitchell Baker, ya manfaatkan tingginya pertahanannya Kamboja lah, sangat-sangat tinggi. Dan ya sebenarnya tidak heran kalau mereka pakai taktik itu karena mereka juga butuh kemenangan kan, tapi ya salah lawannya Indonesia yang high pressnya luar biasa itu ya kan, hilang bola pressingnya tinggi, ketika dapat bola langsung arahkan ke depan gawang, tenang sweet sampai depan gawang gol ya kan. Dan memang dari statistik itu kita unggul jauh lah, 60% lah itu penguasaan bola, kemudian shoot on target, shoot ke arah gawang itu ada sekitar 20-an mungkin, belasan lah itu yang on target. Jadi memang secara statistik membuktikan kualitas passingnya oke, itu 90% mungkin akurasi passingnya. Jadi ya memang terbukti strategi John Hartman berjalan baik. Dan semoga tidak hanya malam tadi ya pertandingan kita menang dengan permainan yang bagus sekali, enak ditonton. Semoga lawan Timor Leste dan Singapura dan Vietnam mainnya lebih bagus lagi lah, lebih solid, lebih gacor, dan kita bisa dulang poin lagi. Ya, semoga lah. Kalau gue pikir-pikir banyak yang lagi deg-degan nih. Negara-negara di grup B, jangan deg-degan ya. King Indo ada Erling Haaland, ngecor. Sadis, Berikutnya bro. klasemen sementara grup B, Piala AFF 2026. Peringkat pertama ada Singapura dengan perolehan 6 poin, tapi dia udah main 2 kali. Vietnam di peringkat 2 dengan perolehan 3 poin. Timnas Indonesia di peringkat 3 dengan perolehan 3 poin, kalah selisih gol sama Vietnam ya. Peringkat 4 ada Kamboja, peringkat 5 ada Timor Leste. Udah pada siap diacak-acak King Indo belum? Udah pada siap diacak-acak Erling Haaland belum? Wah, makin seru aja nih. Piala AFF 2026 bisa nih juara King Indo. Ayo Coach John Hartman, buktikan kalau King Indo menjadi juara itu nyata. Ya semua fans, semua supporter timnas semuanya Indonesia juara ya. Karena sudah 6 kali kita masuk final, 6 kali juga jadi runner up itu ya. Jadi tidak ada salahnya dong dengan skuad mewah seperti kali ini. Seperti yang turun tadi malam, starting line up-nya tidak ada salahnya kalau supporter fans timnas itu berharapnya juara. Karena memang sudah 6 kali masuk final dan belum sekalipun merasakan juara. Semoga tahun ini dengan skuad mewah seperti ini kita bisa jadi juara lah. Karena agak disayangkan dan pastinya akan jadi bahan olok-olokan, bahan troll negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia. Mereka pasti akan troll kita bisa-bisan kalau sampai kita tidak juara. Kenapa? Karena kita sudah pakai full squad ini, 7 pemain startingnya itu pemain keturunan teman-teman. Jadi kalau sampai tidak juara, maka pasti kita akan jadi bahan troll. Tapi ya bodo amat lah, persetan lah, mau dia troll segala macam, intinya kita main dulu, kalau menang urusan kemudian. Karena sebenarnya AFF ini bukan tujuan akhir, ini sebagai batu loncatan lah untuk kita lebih tinggi lagi gitu.
Tapi kalau juara lebih bagus lagi, lebih keren. Debut paling gila dalam sejarah timnas Indonesia. Oke. Mitchell Baker langsung mencetak hat-trick pertamanya dan sukses membawa skuad Garuda membantai Kamboja 5-1 di laga pembuka Piala AFF Asian Championship. Sebelum lanjut, buat kalian yang ingin menonton pertandingan sepak bola, basket, dan olahraga lainnya dengan lengkap, bisa langsung klik link di bio. Baru 5 menit merumput, Mitchell langsung merobek gawang Kamboja lewat sudulan maut. Tak sampai 10 menit, dia kembali mencetak gol kedua lewat tembakan mematikan kaki kanan. Kamboja benar-benar dibuat hancur lebur tanpa perlawanan. Dominasi skuad Garuda makin gila saat umpan sepak pojok akurat dari Tom Haye disikat habis tanpa ampun oleh Sandy Walsh untuk gol ketiga. Meski Kamboja sempat mencuri gol hoki dari umpan nyasar yang tak sengaja mengecoh Nadeo di awal babak kedua, mental Garuda pantang goyah. 8 menit berselang, umpan manja paripurna sang Profesor Tom Haye kembali disambut sundulan roket Mitchell. Hat-trick Mitchell di laga debut resmi tercipta. Pesta pembantaian ini akhirnya ditutup dengan sangat epik oleh James Raven yang masuk menggantikan sang pahlawan. Kemenangan telak 5-1 ini menjadi bukti mutlak betapa mengerikannya kedalaman skuad asuhan John Herdman. Ya, masih 19 tahun, masih sangat-sangat muda. Hat-trick di laga debut dengan timnas Indonesia. Keren lah. 2 jempol lah untuk Mitchell Baker nih. Ya, kita harap sebagai supporter timnas tidak berhenti di pertandingan lawan Kamboja. Kita harap lawan Timor Leste, lawan Singapura, lawan Vietnam, ya kita zaman tadi malam itu tetap sama, performnya tetap sama, dan ya bisa cetak gol lagi dan menjadi top skor. Pemain ini masih sangat-sangat muda, dia bisa dipakai di kelompok umur lainnya, U20, U22, U23 masih sangat-sangat bisa. Senior juga bisa. Jadi dengan hadirnya Mitchell Baker ditambah lagi sebenarnya ada Luke Vickery, maka lini depan Indonesia, lini serang khususnya striker Indonesia itu ya semakin ketatlah persaingannya, teman-teman. Karena untuk timnas senior kita masih punya Ole Romeni, belum lagi ada ya Mitchell Baker dan ya siapa satu Miliano Jonatas yang masih cedera walaupun posisinya agak ke samping, ke sayap, winger. Tapi lini depan kita semakin banyak pemain berkualitas, maka akan semakin ketat persaingannya dan itu bagus sekali. Jadi pemain-pemain yang masuk itu memang karena kualitas, bukan karena titipan orang dalam atau ordal. Ya bercanda, itu hanya intermezzo teman-teman ya. Tetap dukung timnas Indonesia. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you.